Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat penilaian hasil belajar berupa tes. Ada yang bentuk uraian, lisan, objektif, perbuatan, dan juga praktik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes uraian. Apakah yang dimaksud dengan tes uraian itu? Nah, tes uraian itu juga disebut sebagai tes subjektif. Nah, yang mana di dalam tes ini peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jawaban. Nah, kebebasan ini berakibat data jawaban bervariasi sehingga tingkat kebenaran dan kesalahan juga bervariasi. Nah, hal inilah yang mengundang subjektivitas. Nah, penilai ikut berperan menentukan penilaian dan pemberian skor. Nah, menurut Asrul dalam bukunya dia membukakan bahwa tes bentuk uraian adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraiannya secara bebas maupun uraiannya secara terbatas. Nah, adapun menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, dia menyebutkan tes bentuk uraian adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Jadi jawabannya itu bisa bercabang-cabang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Nana Sujana mengupayakan bahwa tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Kedua adalah jenis dari tugas uraian. Nah, jenis-jenis dari tugas uraian itu dilihat dari keluasan materi yang ditanyakan. Itu ada dua. Yang pertama tes uraian bebas atau terbuka, dan kedua tes uraian terbatas. Nah, yang tes uraian terbuka ini adalah tes uraian yang mana pertanyaan daripada tes ini menuntut jawaban yang bebas atau menuntut jawaban yang bervariasi dari tergantung muridnya. Nah, sedangkan tes uraian terbatas ini adalah tes uraian yang menjelaskan bahwa peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan. Namun arah jawabannya itu dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang terarah. Nah, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan tes uraian. Nah, kelebihan dan kekurangan tes uraian menurut Asrul dalam bukunya membukakan bahwa di antaranya, nah, pertama, bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengungkapkan isi hati dan buah pikirannya. Nah, yang ketiga, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Yang keempat, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Nah, sedangkan kelemahannya sendiri itu adalah tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam sektornya. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama mudah menimbulkan evaluasi dan perskoran atau skorting yang kurang objektif. Baik, demikian penjelasan dari saya. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmawati Ashari. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, selanjutnya tes lisan. Tes lisan merupakan salah satu instrumen penilaian pengetahuan yang diberikan langsung oleh pendidik kepada peserta didik berupa tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan perintah, kuis, dan wawancara. Tes lisan ini merupakan alat ukur yang mendorong peserta didik untuk memberikan penampilan tipikal respon secara jujur keadaan dirinya sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Selain itu, tujuan tes lisan ini yaitu untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat, berani berkomunikasi, berusaha jujur, dan digunakan untuk melihat ketertarikan peserta didik terhadap materi yang diajar. Selanjutnya, kriteria tes lisan.
Di antaranya ada derajat kesukaran materi yang akan diujikan, muatan ilmu, jumlah waktu yang disediakan sehingga peserta tes atau peserta didik dapat memperkirakannya. Penguji boleh menggunakan kata-kata penguji itu sendiri asal intinya sama. Penguji dilarang memberondong atau memerosokkan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tidak tertulis di dalam lembaran tes. Selanjutnya, pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar. Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta tes untuk mengkonstruksi jawaban sendiri. Susunan pertanyaan dari yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks, lalu memberi angka penilaian sesuai dengan mutu jawaban peserta didik atau peserta tes. Selanjutnya yaitu langkah-langkah tes lisan. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan yaitu melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pelajaran yang akan diujikan, menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan pertanyaan, menyiapkan pertanyaan yaitu perintah yang disampaikan secara lisan dan harus dijawab secara lisan pula. Melakukan tes analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Selanjutnya, apa aja aspek penilaian tes lisan? Aspek penilaian tes lisan ini ada 5, yaitu lafal, berpendapat dan berkomunikasi, pilihan kata yang tepat, kecepatan menjawab, dan kualitas jawaban. Jadi aspek penilaiannya yaitu ada lafal, ada keberanian, ada pilihan kata, ada kecepatan menjawab, dan yang terakhir kualitas jawaban. Selanjutnya teknik penilaian. Teknik penilaian dalam tes lisan ini, sebelum terlaksananya tes lisan, pendidik sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Selanjutnya menyiapkan pedoman dan ancar-ancar jawaban bentuknya agar mempunyai kriteria pasti dalam penskoran atau penilaian. Nah, skor ditentukan saat peserta didik selesai tes semua. Hal ini menghindari pengaruh jawaban dari peserta lain. Jadi peserta didik semuanya setelah melakukan tes barulah skor ditentukan. Selanjutnya, tes yang diberikan hendaknya tidak menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Pendidik tidak diperkenankan memberikan angin segar atau kode untuk memancing jawaban peserta didik. Selanjutnya, penguji atau pendidik tidak boleh beralasan kasihan atau bersifat menolong, beralasan rasa simpati kepada peserta tes atau peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan hendaknya bervariasi. Pelaksanaan tes dilaksanakan secara individual. Lalu tes harus berlangsung secara wajar, jangan sampai menimbulkan rasa sakit, rasa takut, rasa panik, gugup di kalangan peserta didik. Nah, adapun kelebihan tes lisan ini, peserta didik dapat menyimpulkan jawabannya. Peserta didik dapat mengekspresikan dirinya, memberikan kesempatan pendidik dan peserta didik untuk saling berkomunikasi ilmu pengetahuan. Peserta didik tidak tergantung untuk memilih jawaban, tetapi memberi jawaban sendiri dengan benar, dan peserta didik dapat memberikan respon dengan bebas. Terima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes objektif. Jadi, tes objektif itu adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Jadi, di dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan itu jauh lebih banyak daripada tes esai. Dan kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit itu dapat diberikan 30 sampai 40 soal. Lalu, menurut Hidayat dan kawan-kawan, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif atau option yang benar dan alternatif yang tersedia, atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Tes objektif juga disebut dengan tes dikotomi, karena jawaban antara benar atau salah dan skornya itu antara 1 atau 0. Jadi siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif itu, hasilnya itu akan sama gitu, karena kunci jawabannya itu udah jelas dan pastinya udah pastian ya.
Jadi jenis-jenis tes objektif ini tuh ada 4. Yang pertama ada tes benar salah, yang kedua ada tes pilihan ganda, yang ketiga ada menjodohkan, dan yang keempat ada tes isi. Tes objektif yang pertama yaitu tes benar salah. Jadi di tes benar salah ini soal-soalnya tuh berupa pernyataan-pernyataan. Jadi ada pernyataan yang betul dan juga ada pernyataan yang salah. Lalu, orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan tersebut dengan melingkari B untuk pernyataan yang betul menurutnya, dan S untuk pernyataan yang salah. Jadi sebenarnya ini tuh tergantung sama petunjuk pengerjaan soal tersebut. Ya, kalau misalnya kita disuruh melingkari yang betul, ya udah kita lingkari yang B. Tapi kalau kita disuruh melingkari yang salah, ya udah kita melingkari yang S. Gitu. Lalu selanjutnya jenis tes objektif yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Jadi tes pilihan ganda ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Dan tes ini terdiri dari keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau option ya. Jadi kemungkinan jawaban itu terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Beberapa ketiga, yaitu menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Lalu, matching test itu terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan itu mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Jadi di matching test ini tugasnya murid itu adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok gitu ya dengan pertanyaannya. Lalu jenis tes objektif yang keempat adalah tes isian atau completion test. Jadi completion test ini tuh disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagian yang dihilangkan itu. Jadi bagian yang dihilangkan itu harus diisi oleh murid. Untuk menyusun soal bentuk ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. Yang kedua, untuk soal tes itu bentuknya melengkapi, hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku atau textbook. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada pada awal kalimat. Yang keempat, jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu. Selanjutnya adalah tes praktik ya. Yang tadi adalah tes objektif dan sekarang adalah tes praktik. Tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Menurut Trespace, tes praktik adalah berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.